Sampai kiamat pun tidak bisa akan disatukan kembali mereka berdua ini. Artinya apa? Mereka pasti mempunyai satu strategi untuk menumbangkan Jokowi satu. Yang kedua, menggagalkan calon presiden Prabowo dan Gibran. Strategi politik para sesepuh yang ada di nasional, para sesepuh yang menjadi senior-senior kita dalam politik Republik Indonesia, memainkan peranan penting dalam mengusung dan memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Kami punya penilaian terhadap Pilpres 2024 ini adalah bahwa Megawati sebagai ketua partai PDIP mempunyai kekuatan dan punya cukup andil dalam memenangkan salah satu figur calon presiden. Di saat yang sama, Megawati sebagai ketua partai terbesar nomor 1 Indonesia juga pasti mempunyai kalkulasi politik yang besar, mempunyai kalkulasi politik yang tentunya untuk keuntungan partai PDIP itu sendiri. Di saat Prabowo Gibran memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden yang adalah sebagai utusan dan merupakan perwakilan dan representasi daripada presiden saat ini, representasi daripada Jokowi, oleh karena ada Gibran dan Prabowo di situ sebagai menhan dan juga sebagai anak daripada orang nomor 1 tersebut. Maka sebagai ketua PDIP, ya kan pasti merasa bagaimana? Pasti akan merasa saya dikhianati, saya akan merasa sebagai orang yang dulu pernah membawa Joko Widodo sebagai orang nomor 1, lalu pada akhirnya di akhir masa jabatan justru saya dikhianati, justru Jokowi tidak lagi tunduk dan tidak lagi menerima perintah daripada Ibu Megawati. Maka Megawati harus mensiasati ini. Megawati harus mempunyai sikap politik yang, ya kalau soal sikap politik, ya rasa-rasanya Megawati tidak perlu lagi untuk digurui, oleh sebab dia bahkan sudah lama, sudah nenek begitu, masa tidak punya referensi dan perbendaharaan politik yang memadai untuk kemenangannya. 10 tahun PDIP menjabat sebagai calon presiden, sebagai partai penguasa. Ya 10 tahun terakhir ini, dan Jokowi adalah orang yang merupakan hasil daripada PDIP itu sendiri, ya hasil daripada ramuan, racikan daripada Megawati. Nah, tetapi ada yang berbeda di saat Pilpres 2024 ini. Konon cerita ada mengkhianati, Jokowi mengkhianati PDIP, Jokowi mengkhianati Megawati. Tetapi Megawati dengan santai, dengan dia membuktikan dengan seluruh kebijakannya, mau dari pemilihan calon presiden yang adalah Ganjar dan Mahfud MD sebagai wakil presiden. Tapi pada bergulirnya waktu ini, waktu terus bergulir, terus rasa-rasanya ada satu instrumen baru, ada konstelasi yang berubah begitu drastis. Maka kiranya judul yang kami angkat pada hari ini tentang bahwa Megawati menumbalkan seorang Ganjar sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden adalah untuk membalas etika politik yang dilakukan oleh Prabowo dan juga Jokowi untuk mengalahkan mereka. Bahwa politik tidak mesti menang, bahwa politik adalah sarana, adalah alat untuk mencapai tujuan. Maka dari apa yang jadi, kalau kita melihat sikap dan kecenderungan daripada Megawati yang adalah ibu-ibu, pasti mempunyai, apalagi pada kurun waktu yang hampir 20 tahun ini, kalau Megawati menyatakan diri emosi atau menyatakan diri tidak suka pada salah satu orang, maka sampai mati dia tidak akan lagi baikan. Nah, faktanya dengan Jokowi yang hari ini sudah renggang bahwa cerita Megawati dia dikhianati oleh presiden, oleh Jokowi yang dulu merupakan produk daripada Megawati, dari produk daripada PDIP. Maka
sampai kiamat pun tidak bisa akan disatukan kembali mereka berdua ini. Artinya apa? Mereka pasti mempunyai satu strategi untuk menumbangkan Jokowi satu. Yang kedua, menggagalkan calon presiden Prabowo dan Gibran. Itu adalah merupakan satu hal yang merupakan strategi politik daripada Megawati. Maka sebagai pembukaan konten kita, maka mau tidak mau Ganjar Pranowo itu harus menjadi tumbal politik demi membalaskan dendam daripada seorang ibu-ibu ini, seorang Megawati ini. Tapi meskipun begitu, mereka juga mengharapkan supaya Ganjar Mahfud ini menang. Tetapi saya punya kajian bahwa dalam saat yang sama ketika tidak memungkinkan Ganjar dan Mahfud MD ini maju dan menang sebagai Presiden Republik Indonesia, maka sudah pasti akan meleburkan diri pada pasangan nomor urut 1 yang adalah Amin, yang adalah Anies Baswedan dan Caimin. Mereka pasti punya hitungan. Mereka akan berhitung bahwa yang akan menang di Pilpres ini kalau bukan Ganjar Mahfud, ya harus Anies Baswedan dan Caimin. Dan asal bukan Prabowo. Karena mereka pasti mempunyai akar historis sejarah tentang pengkhianatan yang panjang. Maka sudah pasti apa yang dilakukan nanti oleh Megawati ketika misalkan dipaksa, siapa yang akan ditumbalkan untuk tidak maju menuju putaran kedua, maka ya Anies Baswedan dan Caimin harus dipush, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu harus ditumbalkan oleh Megawati demi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa politik itu adalah sarana, politik itu adalah cara, adalah teknik untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan Megawati adalah untuk membalaskan dendam pada seorang Jokowi, maka ya mau tidak mau dia harus melipat, dia harus meleburkan suara PDIP pada Anies Baswedan dan Caimin.